اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada ba'dal isya ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Di mana pada pembahasan kali ini insyaallah kita akan sebutkan terkait dengan pembahasan Islam dan iman. Terkait dengan pembahasan Islam dan iman, yakni pembahasan yang berkenaan perbedaan antara Islam dan iman. Dan ini global dari pembahasan kali ini. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam bi anna dunya daru imanin wa islamin. Ketahuilah bahwa dunia adalah negeri iman dan Islam. Ketahuilah bahwasanya dunia adalah negeri iman dan Islam. Ya, maksudnya kalau seseorang ingin beriman dan berislam, maka dunia inilah tempatnya. Kalau orang ingin mengamalkan ajaran Islam dan ingin beriman, maka dunia inilah tempatnya. Sementara di negeri akhirat, dia adalah negeri pembalasan, bukan lagi negeri untuk beriman dan beramal. Itu maksud dari ucapan beliau di sini. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha mu'minuna muslimuna. Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini ada yang beriman dan ada yang berislam. Ada yang beriman dan ada yang berislam. Yani di sana ada perbedaan antara iman dan Islam. Orang Islam itu berbeda dengan orang beriman. Dan nanti akan kita terangkan apa perbedaannya. Nah, karena agama kita secara umum ada 3 tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Nah, ini tingkatan-tingkatannya. Orang yang beriman itu sudah pasti dia Islam. Tapi orang yang Islam belum tentu beriman. Orang yang beriman sudah pasti Islam, tapi orang yang Islam belum tentu beriman. Dan nanti akan kita terangkan insyaallah ta'ala. Kemudian kata beliau,
Jadi umat Muhammad SAW di dunia ini ada yang beriman dan ada yang berislam. Iya. Fi ahkamihim wa mawarithihim wa dhabaihihim wassalah alaihim. Dalam hukum-hukum mereka, warisan-warisan mereka, sembelihan-sembelihan mereka, dan di dalam solat jenazah, yakni mensolatkan mereka yang telah meninggal. Wala nashhadu li ahadin bihaqiqatil iman. Dan kita tidak mempersaksikan bagi seseorang bahwasanya dia memiliki iman yang sempurna hatta ya'tiya bi jami'i syara'il Islam, sampai dia melakukan semua syariat-syariat Islam. Fa in qassara fi syai'in min dalik, kalau dia kurang pada sesuatu dari hal tersebut, ini dari melakukan syariat-syariat Islam, kana naqisal imani, maka dia kurang imannya, hatta yatuba, sampai dia bertaubat. Wa'lam anna imanahu ilallahi ta'ala tamul iman au naqisul iman illa ma azhara laka min tadyi'i syara'il Islam. Ketahuilah bahwa imannya itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Apakah imannya sempurna atau imannya kurang? Kecuali, kata beliau, apa yang dia tampakkan dengan terang kepadamu dari bentuk menelantarkan syariat-syariat Islam. Iya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini pada ucapan penulis bahwa dunia adalah negeri iman dan Islam. Ya. Kalimat ini dikritik oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena dunia yakni tidak keseluruhannya ya merupakan negeri iman dan Islam. Ya, kata beliau, negeri iman dan Islam itu adalah negeri yang di sana berkuasa ya, dan mendominasi orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Nah, di mana syiar-syiar Islam dinampakkan, salat 5 waktu, masjid-masjid nampak di mana-mana, azan dikumandangkan. Nah, kemudian syariat Islam dijadikan sebagai landasan hukum. Ini jelas dari negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian tidak ya, nampak padanya syiar-syiar kekufuran, kemusyrikan. Nah, ya, sebab kalau yang nampak adalah syiar kekufuran, kemusyrikan, maka itu bukanlah negeri Islam. Ya, sekalipun mungkin pada asalnya atau sebelumnya negeri itu adalah negeri Islam, tapi mungkin dengan perkembangan zaman akhirnya berubah menjadi negeri kafir. Seperti misalnya dicontohkan negeri Andalus. Ya, dulunya negeri Islam. Andalus itu dulu negeri Islam. Makanya banyak para ulama dari negeri Andalus. Tahu negeri Andalus? Andalus itu Spanyol. Kalau sekarang, dulunya Spanyol itu adalah negeri Islam. Iya. Dan ditaklukkan oleh umat Islam. Tetapi pada hari ini waliyadzubillah, na'am, yang mendominasi di sana adalah orang-orang kafir. Walaupun ya juga ada orang-orang Islam yang berada di sana. Nah, maka perlu dibatasi bahwa tidak seluruhnya di dunia ini adalah negeri iman dan negeri Islam. Jadi kalau dimaknakan seperti itu memang betul. Tetapi kalau dimaknakan bahwasanya dunia adalah tempat untuk kita berislam, beriman, beramal soleh, naam, secara umum di dunia ini secara umum itu adalah tempat untuk beramal. Sementara nanti kalau kita sudah meninggal, di sana bukan lagi tempat beramal, tapi tempat untuk mempertanggungjawabkan amalan. Itu hari pembalasan. Bukan hari untuk beramal, tetapi hari untuk menerima balasan amalan. Nah, dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini ada yang beriman dan ada yang berislam. Ya, yakni di antara mereka ada yang menjalankan hukum-hukum Islam, syariat-syariat Islam, warisan-warisan, hukum warisan ditegakkan, sembelihan-sembelihan mereka karena Allah. Kemudian ada yang meninggal maka disolatkan jenazahnya.
Naam, dan dari perkara yang beliau sebutkan dari syariat-syariat Islam. Ya, maka siapa yang menampakkan Islam di mana dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia tahu maknanya dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, lalu menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, maka dialah orang muslim. Sehingga kita berlakukan padanya hukum-hukum Islam. Ya, seperti misalnya hukum saling mewarisi, ya. Ketika misalnya ada keluarganya yang muslim, maka dia bisa mewariskan hartanya atau bisa menerima warisan dari keluarganya yang muslim. Ya, berbeda kalau orang kafir. Orang kafir yang di luar Islam itu tidak bisa mewariskan hartanya untuk yang muslim. Demikian pula sebaliknya, yang muslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada yang kafir, sekalipun itu adalah keluarganya sendiri. Demikian pula hukum-hukum sembelihan. Ya, artinya sembelihannya boleh dimakan. Naam, kalau dia meninggal, disolatkan jenazahnya. Ya, nah, ini hukum-hukum Islam diberlakukan padanya hingga dia dikuburkan di negeri kaum muslimin. Nah, akan tetapi kita tidak mempersaksikan kepada seseorang bahwa orang ini adalah orang yang sempurna imannya sampai dia melakukan syariat-syariat Islam itu dari perkara-perkara pokoknya, perkara cabangnya sesuai dengan kemampuannya. Nah, adapun kalau dia kurang terhadap sesuatu dari hukum-hukum Islam, ya, maka ini kita katakan bahwasanya orang ini ya kurang imannya, ya, atau dikatakan bahwasanya mungkin dia belum beriman, dia baru berislam, karena dia mungkin melakukan dosa-dosa besar, ya, dan banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Maka para ulama rahimahumullahu taala menafikan, ya, seseorang itu tidak boleh menyatakan orang lain sempurna imannya sampai dia melakukan perkara-perkara dari syariat Islam, dari perkara pokoknya maupun perkara cabang-cabangnya. Nah, baru dikatakan, ya, orang ini sempurna imannya. Nah, bahkan disebutkan bahwasanya ada orang, ya, yang dia berislam belum tentu dia beriman. Orang yang sudah berislam belum tentu dia beriman. Karena jenjang orang yang beriman itu lebih tinggi daripada sekedar berislam. Ya. Makanya dibedakan. Perbedaannya apa? Secara ringkas bahwasanya kalau Islam itu amalan-amalan zahir. Makanya Islam itu kan kalau kita lihat 5 rukun Islam, 2 kalimat syahadat, itu kan terucapkan, nampak. Solat juga nampak. Zakat juga nampak. Kemudian puasa juga nampak. Haji apalagi nampak. Dan itu Islam. Berbeda dengan iman. Iman Nabi sebutkan apa? 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi dan para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik dan buruk. Ini semua perkara hati. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau Islam itu amalan zahir, iman itu amalan batin. Iman itu amalan apa? Amalan batin. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya disebutkan kan di dalam hadis Jibril terkait dengan masalah tersebut. Ketika Nabi ditanya tentang Islam, Nabi sebutkan 5 rukun Islam. Ketika Nabi ditanya tentang iman, Nabi sebutkan apa? 5 rukun keimanan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, karena memang beda antara Islam dengan iman. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi, yaitu ihsan. Kalau ihsan, orang sudah berada derajat ihsan, berarti sudah beriman dan sudah berislam. Kalau beriman, dia sudah pasti Islam, tapi belum tentu ihsan.
Karena ihsan derajatnya lebih tinggi. Kalau orang berislam maka belum tentu beriman, dan lebih-lebih belum tentu dia ihsan. Derajatnya lebih tinggi. Kalau ihsan itu ya, dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak mampu maka Allah melihatmu. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya, melihatnya, menjaganya, mengetahui segala gerak-geriknya. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka orang Islam berbeda dengan orang yang beriman. Kenapa? Orang Islam kan baru menampakkan amalan zahirnya. Batinnya wallahu alam kita tidak tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia munafik. Dia hanya sekedar mengamalkan amalan zahir, dia salat, dia bayar zakat. Nah, tetapi batinnya tidak beriman. Batinnya tidak beriman. Nah, ini dikatakan orang munafik. Ini dikatakan apa? Orang munafik. Munafik itu apa? Dia hanya tampakkan keislamannya, dia sembunyikan kekafirannya. Dia hanya berislam tapi tidak beriman. Dan hakikatnya kalau orang yang seperti ini juga bukan orang muslim. Tapi secara zahir dia muslim. Secara zahir, karena itu yang dia tampakkan. Nah, berbeda dengan orang yang beriman. Kalau orang sudah dikatakan beriman, maka dia tidak mungkin munafik. Dia tidak mungkin apa? Munafik. Kemungkinannya cuma ada dua. Yang pertama, orangnya sempurna imannya, atau kalau dia masih bermaksiat, maka kurang imannya. Nah, itu saja. Kalau orang yang sudah beriman, kemungkinannya berapa? Ya, tidak mungkin dia munafik. Kalau munafik dia tidak seperti itu. Kemungkinannya cuma ada dua. Naqisul iman, kurang imannya, atau sempurna imannya. Sempurna imannya. Nah, derajat yang paling tinggi, nah itulah derajat ihsan. Kalau ihsan itu orang yang sudah sempurna imannya, dan lebih lagi, dia berada pada jenjang yang paling tinggi. Ini derajat keislaman ke tingkat agama yang paling tinggi. Dia bukan sekedar beribadah, bukan sekedar beriman Allah itu ada, Allah itu satu-satunya sesembahan, tapi dia sudah beribadah dalam bentuk yang khusyuk, ya, betul-betul seakan-akan dia beribadah seakan-akan melihat Allah, dan dia merasa Allah sedang mengawasi dirinya. Nah, ini tingkat yang paling tinggi. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi berbeda ya antara apa? Antara iman dan Islam. Makanya ulama menyebutkan ya, Islam dan iman. Islam dan iman. Ini sebenarnya kalimat yang kalau dia disebutkan iman dan Islam, maka dia berbeda maknanya. Tapi kalau disebutkan secara tersendiri iman saja, maka Islam masuk di situ. Sama-sama kalau misalnya disebut Islam saja, maka iman masuk juga di situ. Makanya para ulama membuat kaidah, Islam dan iman itu idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jadi kalau misalnya disebutkan dalam satu konteks, satu teks, di situ ada Islam, ada iman, maka itu beda. Islam itu rukun Islam, iman itu rukun iman. Tapi kalau misalnya disebutkan satu saja dalam teks Islam, atau disebutkan dalam teks cuman iman, maka makna Islam di situ itulah iman, makna iman di situ itulah Islam. Paham ini? Nah, ini sama dengan lafaz fakir dan miskin. Kalau disebut fakir dan miskin beda atau tidak? Beda. Fakir lebih melarat daripada miskin. Miskin dia miskin tapi masih lebih mending daripada fakir. Kalau disebutkan dalam satu teks ada fakir, ada miskin, maka maknanya beda. Tapi kalau disebutkan miskin saja, maka masuk di dalamnya fakir. Kalau disebut fakir saja, masuk di dalamnya miskin. Nah, ini kaidah yang disebut oleh para ulama. Iya. Jadi kalau disebut ya beda, atau disebut bersamaan ada Islam, ada iman, maka maknanya jelas berbeda. Maknanya jelas apa? Maknanya jelas berbeda. Baik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian umat Nabi Muhammad SAW di dunia ini ada yang beriman,
dan ada yang muslim. Ya, ada yang muslim. Nah, mereka menjalankan hukum-hukum agama mereka, ya, seperti hukum-hukum warisan, sembelihan-sembelihan mereka halal, ya, kalau mereka meninggal disolatkan jenazahnya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Namun seseorang tidak boleh, ya, berburuk sangka sama orang lain. Ini jadi dari perkara yang harus kita perhatikan. Jadi kalau ada orang muslim, ya maka kita berprasangka baik. Jangan dituduh, ini orang munafik kayaknya, ini orang pura-pura berislam aja ini orang. Tidak boleh seperti itu. Nah, karena kita diperintahkan untuk berhusnudzon, berbaik sangka. Ada orang menampakkan keislamannya, maka baik sangka kita dia mukmin, bukan orang munafik. Tapi tidak boleh kita katakan orang ini sempurna imannya. Tidak boleh, karena apa? Itu bentuk rekomendasi yang kita belum tahu. Kita pastikan dulu apakah dia sudah mengamalkan syariat Islam secara keseluruhan, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran berat. Konsekuensi orang yang dikatakan sempurna imannya itu. Nah, ya, kalau misalnya dikatakan dia beriman, ya masih kurang imannya, ya masih banyak kita katakan orang seperti itu. Tapi kalau sudah dikatakan sempurna, oh ini derajat yang paling tinggi. Ini ikhwani fiddin, derajat yang tinggi. Ini ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Disebutkan dalam Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Wa qalatil a'rabu amanna. Berkata Arab, orang-orang Arab Baduy, kami beriman. Maka Allah jawab apa? Qul lam tu'minu. Katakanlah wahai Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kami telah berislam. Nah, itu baru benar. Kalau beriman belum, nanti jenjangnya lebih tinggi lagi. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka seorang muslim, ya, seorang mukmin, dia harus menilai dirinya dalam perkara-perkara ini. Apakah saya ini termasuk dari orang-orang yang betul-betul beriman ataukah tidak? Orang kalau misalnya dengan orang lain itu diperintahkan berbaik sangka. Tapi kalau dia terhadap dirinya sendiri, dia dianjurkan berburuk sangka. Paham? Kita kalau diperintahkan, kalau kepada orang lain disuruh apa? Berbaik sangka. Tapi kalau terhadap diri sendiri, itu kita dianjurkan berburuk sangka. Sebagaimana para sahabat. Para sahabat itu subhanallah, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengkhawatirkan dirinya sebagai orang munafik. Itu Umar. Orang yang dijamin masuk surga. Orang yang disebutkan bukan hanya satu hadis, Umar itu direkomendasi oleh Nabi masuk surga. Tapi Umar menyangka dirinya orang munafik dan khawatir untuk itu. Sampai-sampai kan ketika melihat Huzaifah ibnul Yaman, itu sahabat Nabi, pemegang rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu nama-nama orang munafik. Umar datang sama Huzaifah. Wahai Huzaifah, hal sammani Rasulullah SAW minal munafiqin. Apakah Nabi pernah menyebutkan namaku termasuk dalam deretan orang munafik? Kata Umar bin Khattab. Kata Huzaifah, tidak wahai Amirul Mukminin. Nabi tidak menyebutmu sebagai deretan orang-orang munafik. Ini sahabat mengkhawatirkan dirinya munafik. Nah, menunjukkan apa? Kalau orang terhadap diri sendiri itu berburuk sangkalah terhadap diri sendiri. Jangan kepedean. Jangan apa? Kepedean, oh, saya ini sempurna imanku kayak gini. Nah, saya ini derajatku ihsan kayak sudah. Nah, ini jangan terlalu kepedean. Justru kita harus apa? Berburuk sangka. Jangan-jangan ini munafik saya ini. Nah, berburuk sangka seperti itu. Supaya apa? Supaya kita itu terus memacu dan terus memperbaiki diri. Nah, terus beramal, terus melakukan meningkatkan amalan, ya, supaya semakin apa? Semakin dilihat, ya, tingkat imannya sampai di mana, kekuatan imannya sampai di mana. Harusnya seperti itu. Nah, makanya sebagian ulama menyebutkan bahwasanya aku mendapati ada 30 orang sahabat, semuanya khawatir dirinya tertimpa kemunafikan. Bayangkan. Ya, artinya apa? Mereka itu khawatir bukan orang yang beriman, baru Islam yang cuman, ya, menampakkan secara zahir saja. Mereka khawatir itu, subhanallah. Nah, ini ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya
Di dalam perkara ini ya, seorang hendaknya berhati-hati. Nah, dan dia terus berusaha untuk meningkatkan iman dan Islamnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kepada orang lain kita berbaik sangka. Nah, kepada diri sendiri jangan terlalu berbaik sangka. Justru kita berburuk sangka, kita khawatir. Nah, jangan-jangan kita termasuk orang munafik, jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak beriman dengan keimanan yang sesungguhnya ya, sehingga banyak perkara-perkara yang masih kita lalaikan. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, insyaallah taala ini yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini ya. Tidak terlalu banyak ya, tapi mudah-mudahan memberikan ilmu dan manfaat bagi kita semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.